Nah ternyata saya susun sedemikian rupa, posisinya tidak berubah. Nah ketika anak itu masuk, dia akan menghadapi 50 kalimat pertama, 100, 200, sampai 300. Setelah dia bisa 300, dia akan mengajar temannya. Jadi yang mengajar anak-anak itu temannya sendiri. Ketika kita berbicara dengan angka, akan muncul fakta baru. Nah ketika fakta baru itu akan dikaitkan dengan hal-hal lain, itu akan semakin berkembang anak itu. Contoh ketika kita bilang 10, 1610, Peter Bot pertama kali jadi gubernur jenderal Belanda. Bicara 10 Yunus, karena surat Al-Quran ke 10 Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saya sedang berada di kantornya di ruangan Dan Lanal, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Palembang. Sudah vaksin semua, kita buka masker. Izin? Oke, silakan. Saya juga bukain. Oke, jarak kita lumayan ya, 1 meter ya. Oke, ruangannya juga terbuka. Insya Allah semuanya sehat. Nah, saya bersama Dan Lanalnya yang masih muda, yang namanya itu unik. Ya, Kolonel Laut, Pelaut, Filda, Malari, SE, CTMP. Nah, apa kabar Pak Komandan? Alhamdulillah, kabar baik Bu Weni. Ya. Baik. Ngomong-ngomong ya, sebelum kita sampai ke pertanyaan berikut, saya dari tadi udah penasaran, kenapa sih dinamain Filda Malari? Orang mana sih aslinya seperti itu ya? Karena ini namanya boleh dibilang sorry ya, kayak nama cewek. Kalau Malari saya udah tahu. Ya, Ya, berarti lahirnya tahun 74. Ya, betul. Ceritain. Jadi bapak saya ini punya keunikan memberikan nama kepada anak-anaknya itu tidak seperti kebanyakan orang. Kalau orang kan Iwan, Budi. Nah, saya pernah bertanya, kebetulan kakak saya namanya Vilma. Dan itu jadi nama minyak goreng. Nah, saya namanya Filda. Nah, ternyata saya tanya kenapa nama saya Filda. Nah, pada saat tahun sekitar 64-65, kebetulan bapak saya dinas di Papua. Tentara juga? Bukan, sipil, tapi sudah ikut di tentara include. Karena pada saat itu kan masa-masa ramai-ramainya Trikora di Papua. Terus kemudian bapak saya kebetulan lagi getol-getolnya memasukkan film-film nasional. Film daerah lah. Makanya Filda itu adalah kebanyakan adalah film daerah. Terus Malari adalah Malapetaka 15 Januari. Karena kebetulan saya lahir tepat pada saat peristiwa Malari. 15 Januari 1974. Oke, menarik ya. Dan unik ya, karena dari sisi ini Pak Dan Lanal ini nggak ketahuan nih, orang mana nih sebenarnya? Orang mana? Jadi orang tua ibu asli Bali, bapak Mataram, tapi saya lahir besar di tanah Papua, di Jayapura. Di Jayapura. Jadi kampung sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA. Lulus SMA di Jayapura. Udah gitu gimana ceritanya mau jadi mau jadi tentara dan kenapa angkatan laut? Nah, ceritanya karena kebetulan mungkin kita pernah paham tentang unconscious mind, mungkin pikiran bawah sadar. Jadi saya itu ternyata tinggal di Jayapura di Taman Imbi, yang di depannya itu ada patung Yosudarso. Jadi setiap hari saya melihat patung Yosudarso. Tersugesti ya? Saya tidak tahu tersugesti itu apa, tetapi kalau saya lihat foto-foto yang diberikan ibu saya dulu, saya sudah dikasih baju matros, baju angkatan laut, baju jangkar. Nah, saya nggak tahu apa juga maksud ibu saya memberikan baju-baju itu, tapi itu mungkin mempengaruhi secara unconscious mind tadi, pikiran tidak sadar tadi, itu sudah mempengaruhi psikologi. Apalagi saya tinggal dekat pantai, yang setiap hari mendengar ada peluit TNI Angkatan Laut. Saya pun pada awalnya ketika mendaftar, saya hanya mendaftar ingin jadi akabri. Saya tidak milih untuk menjadi Angkatan Laut atau Akmil atau Angkatan Laut, tidak. Tapi hasil psikotes saya menjurus ke Angkatan Laut, seperti itu. Memang bisa dilihat ya kalau di hasil tes tersebut. Kenapa dia cenderungnya cocoknya untuk Angkatan Laut, itu gimana sih cara ngeliatnya, tahu nggak? Awalnya saya tidak tahu pertama.
Tetapi setelah dalam penugasan, dalam pengalaman, akhirnya saya tahu bahwa ternyata Angkatan Laut ini kan adalah alutsista yang dikasih orang. Berbeda dengan Angkatan Darat. Orang yang dikasih senjata. Kalau Angkatan Laut senjata yang dikasih orang. Maksudnya gimana? Kapal dikasih orang. Kalau Angkatan Darat, orang dikasih senjata. Iya. Nah, jadi di Angkatan Laut ini, orang-orang yang masuk Angkatan Laut ini ternyata orang-orang yang harus cepat menguasai alutsista, cepat menguasai teknologi. Iya. Kalau Angkatan Darat, lebih pada fokus pada senjata personal. Oke. Tetapi kalau di Angkatan Laut ini tidak seperti itu. Alutsista. Ada alutsista, ada teamwork, ada SOP. Jadi mereka bukan tipikal orang-orang seperti Rambo atau yang bisa bergerak secara sendiri, individu. Apa namanya, tampil sendiri gitu. Tidak ya? bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya psikologi Angkatan Udara pun akan berbeda. Penerbang fighter dengan seorang komandan kapal tentunya jauh berbeda. Mungkin egonya berbeda sekali jauhnya. Karena seorang komandan kapal itu tidak akan bisa membawa kapal tanpa dukungan daripada satu ruang lingkup tadi. Tetapi kalau seorang penerbang tempur, dia bisa menentukan sendiri. Dia tinggal ngegas, bawa pesawat F-16, dia bisa terbang, dia bisa menembak. Sementara di TNI Angkatan Laut sendiri, untuk kapal saja, untuk kita mau menembakkan suatu torpedo atau menemukan rudal, itu ada prosedur yang harus dilaksanakan. Dan itu berkaitan dengan orang lain gitu loh. Jadi di sini networking sangat menentukan. Itulah yang membuat bahwa seorang perwira TNI Angkatan Laut itu lebih ditentukan pada psikologinya. Betul. Jadi saya baru tahu bahwa ternyata ini ada lebih pada teamwork. Teamworknya Ya, betul. kuat ya. Iya, teamwork sangat kuat. Ya. Betul. Oke. Ya. Saya dengar-dengar nih. Ya. Katanya Anda punya cara baru ini untuk menyosialisasikan tentang kemampuan atau kecakapan skill berbahasa Inggris. Ya, betul. Ya. Lalu apa hubungannya dengan kedanlanalan ini? Jadi kebetulan saya tahun 2002 itu mempelajari suatu skill yang mungkin jarang dipelajari oleh orang, adalah skill bagaimana memaksimalkan potensi otak. Jadi bagaimana orang itu ini bisa, ilmunya bukan? Bukan. Ini hanya saya hanya berpikir bagaimana di ZMP ini Certified Training Management Professional, bagaimana untuk menyelenggarakan suatu pelatihan. Saya hanya ingin tahu. Tetapi dari tahun 2002 saya sudah mempelajari bagaimana otak manusia bekerja. Nah, karena pikiran saya begini. Karena kebetulan saya 2 tahun di Prancis, kebetulan saya 1 tahun jadi interpreter di pasukan PBB di Kongo selama setahun, interpreter bahasa Prancis. Saya melihat bahwa ça va bien? Tu parles français? Je parle français. Non. Non? Non. Pourquoi? La langue française, c'est la langue facile. Parce que tous les temps que j'ai parlé français. Saya pernah belajar bahasa Prancis. J'ai appris la langue française. J'ai appris la langue française. J'ai appris la langue française. Waktu SMA saya kelas bahasa, jadi dapetnya bahasa Prancis, tapi udah lupa. Jadi di Panji ngomong sapa bien, bla 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 bla. Iya. Tu m'appelles? Je m'appelle Filda. Oke. Ya. Jadi ternyata saya menemukan suatu metode, suatu sistem. Karena tahun 2002 saya belajar bagaimana cara otak manusia bekerja. Jadi bagaimana mengkombinasikan antara otak kiri dan otak kanan. Bagaimana sih kenapa ada orang pintar, ada orang bodoh. Nah ternyata seperti itu. Nah ternyata caranya sangat mudah. Jadi ternyata setelah saya paham tentang bagaimana cara otak bekerja. Nah sekarang saya di Lanal Palembang ini, di Sumatera Selatan ini saya buka namanya Indonesian Brain Camp. Nah Indonesian Brain Camp itu adalah suatu wadah non formal, bagaimana orang belajar bahasa Inggris tanpa menulis, tanpa belajar grammar, tanpa menghafal kosakata, tapi bisa bahasa Inggris. Oh ya? Nah, begitu. Gimana caranya? Caranya adalah kenapa orang itu lupa, kenapa ada orang itu ingat. Nah, itulah yang saya pelajari. Nah, ternyata saya membuat suatu sistem dimulai dari 300 kalimat, 600 kalimat, sampai 1000 kalimat. Karena native speaker, in one day, they only need about 3,000 words. But the problem is how to memorize the word itself, they don't understand.
Indonesian people try to memorize the list of words, so they cannot speak English naturally. They think about vocabulary, they think about the grammar, how to make the sentences. Nah, mereka berpikir bagaimana membuat kalimat. Nah, tapi kalimat itu sebenarnya sudah ada. Dari dulu, welcome, good morning, good afternoon, good evening, good night. Silakan masuk, come in please. Duduk, sit down. Terus apa lagi yang dipelajari? Nah, ternyata saya susun sedemikian rupa, posisinya tidak berubah. Nah, ketika anak itu masuk, dia akan menghadapi 50 kalimat pertama, 100, 200, sampai 300. Setelah dia bisa 300, dia akan mengajar temannya. Jadi yang mengajar anak-anak itu temannya sendiri. Jadi ketika dia mengajar, the best way how to learn something, you have to teach others. Jadi cara terbaik adalah mengajarkan. Dengan demikian dia ingat. Jadi ingat. Jadi ketika kita membaca, kita dapat 10%. Betul. Ketika kita melihat kejadiannya, kita dapat 30%. Begitu dia menuliskannya, ada lagi presentasinya. Tetapi ketika kita mengajarkan, kita dapat 90%. Makanya guru itu pintar semua. Betul. Murid yang tidak pintar. Makanya saya mencoba merubah mindset. Dan sekarang alhamdulillah, saya sudah punya 30 instruktur baru yang bisa siap mengajarkan masyarakat bahasa Inggris. Di mana itu ininya markasnya? Markasnya di Jakabaring. Oh ya? Di perumahan TNI Angkatan Laut Jakabaring. Jadi mereka datang, tidak usah bawa buku, datang, lihat, ngomong. Insya Allah bisa. Wah, bagus ya. Setiap hari apa ya? Sekarang ini karena kebetulan puasa, kita cuma kait tiga hari. Jadi hari Senin, Rabu, sama Kamis. Oke, nanti akan kita liput sendiri. Betul. Khusus itu. Ya. Oke, tadi pengalamannya luar biasa ya. Ternyata pernah jadi tentara apa istilahnya? PBB. Pasukan perdamaian. Ya? Pasukan perdamaian di Kongo. Di Kongo. Di Kongo. Itu tahun berapa? Tahun 2008. 2008 sampai 2008 sampai 2009. Sampai 2009. Ya, terus yang di Prancis itu? Di Prancis kebetulan Sesko, sekolah komando. Ketika orang itu mau naik pangkat letkol, dia harus mengikuti sekolah komando, Sesko. Nah, kebetulan saya tes di Prancis, kebetulan lulus. Itu beasiswa. Kenapa di Prancis? Karena saya berpikir bahwa kenapa orang tidak sekolah di Prancis? Padahal di Prancis tinggal kita belajar bahasa Prancis. Kebetulan di Kongo saya jadi interpreter bahasa Prancis. Oke. Kenapa saya bisa bahasa Prancis? Karena saya pikir begini, karena di Angkatan Laut ini atau di TNI ini sudah disediakan suatu lembaga pendidikan, lembaga bahasa di Pondok Labu. Ketika kita mau belajar, kita tinggal mengajukan dan alhamdulillah disetujui, kita tinggal belajar. Ya, karena Kongo itu jajahan Prancis. Jajahan Prancis, ya, betul. Dengan demikian Anda berkesempatan untuk menjadi interpreter di ya. sana. Sempat ketemu Anggun J. Sasmi? Oh, Anggun J. Sasmi di Prancis. Kalau di Kongo nggak ada. Betul. Di Paris-nya. Di Paris ya. Di Paris barangkali sempat ya, ketemu Anggun J. Sasmi. Ini luar biasa. Betul. Tapi ngomong-ngomong dari tadi, Pak Komandan ini ngomongnya boleh dibilang kebetulan padahal di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Oh, dia iya, betul. Ya. Bu ini bilang 66. 1966 Ahok dilahirkan. 1966 Mike Tyson dilahirkan. Mike Tyson pelatihnya namanya Cus D'Amato. Lahir pada tahun 1908. 1908 ternyata Buya Hamka dilahirkan. Surat Al-Quran ke 08 adalah Al-Anfal. Surat Al-Anfal jumlahnya 75. Jadi seperti itu. Jadi di Indonesian Brain Camp, jadi ketika orang itu sudah tahu bahwa angka itu ternyata bisa divisualisasikan. Contoh 01 adalah sate, 02 Sony, 03 sumo. Nah itu bisa dikaitkan terhadap hal-hal baru. Sehingga ketika anak itu memiliki satu angka, dia bisa menerjemahkan menjadi 10 informasi, berarti anak-anak itu nanti akan punya 1000 informasi yang siap berkembang. Contoh pada tahun 1602, VOC dibentuk. 1602. Nah, 1602 dibentuk. Nah, ketika kita bicara VOC, kita ingat Belanda. Ketika ingat Belanda, 1596 muncul. Nah, karena Belanda masuk tahun 1596 Cornelis de Houtman. Nah, ketika kita bilang 96, Ahmad Subarja muncul. Karena dia lahir pada tahun 1996. Surat Al-Alaq muncul. Nah, makanya ketika saya lewat Monas tingginya 132 meter, surat Al-Quran ke-32 Sajdah, terus nama Allah ke-32 Halim 32, terus 1832 Gustav Eiffel dilahirkan, bangun Menara Eiffel pada tahun 1889, pada tahun 1889 4 orang dilahirkan. Hitler, Ki Hajar Dewantara, Charlie Chaplin, Jawahar Nehru. Hitler kawin sama Eva Braun yang lahir pada tahun 1912. 1912 Muhammadiyah dibentuk. 1912 Titanic tenggelam.
Titanic panjangnya 269. 1869 Mahatma Gandhi dilahirkan. 1769 Napoleon Bonaparte dilahirkan. Dilahirkan di Prancis. Luas Prancis 643.000 km persegi. 64 kita bicara. 1964 Tito Karnavian dilahirkan. Pak Tito Karnavian dilahirkan di Palembang. Palembang terkenal dengan jembatan Ampera. Panjang jembatan Ampera 1117. 1917 John F. Kennedy dilahirkan. John F. Kennedy adalah Presiden Amerika ke-35, Surat Ar-Rukun ke-35 Al-Fatir. Jadi sebenarnya ketika kita itu sudah ikut di Indonesian Brain Camp, ketika sudah mempelajari metodologi tentang angka, ketika kita berbicara dengan angka, akan muncul fakta baru. Nah, ketika fakta baru itu akan dikaitkan dengan hal-hal lain, itu akan semakin berkembang anak itu. Contoh ketika kita bilang 1610, Peter Bot pertama kali jadi gubernur jenderal Belanda. Bicara 10 Yunus, karena surat Al-Quran ke-10 Yunus. Jadi ketika saya melihat angka, saya tahu Al-Qurannya apa, siapa yang lahir tahun itu. Coba Bu Weni bilang angka berapa ya, terserah. 23. 1923 Ibu Tin Soeharto dilahirkan. Apakah kita lihat Ibu Tin Soeharto lahir pada tahun 1923? Google. Kita lihat. Cek. Ibu Tin. Lahir tahun? Iya. Nah, sebutkan lagi sembarang. 17. 17 John F. Kennedy. Tadi udah John F. Ya. Kennedy. Lahir tanggal berapa? Jeff Kennedy. Enggak. 15 Januari 1974. Oh iya, 1974. Ada malari. Ada malari. Ketika bilang 74, Leonardo DiCaprio muncul. Karena lahir pada tahun 1974. Ketika Leonardo DiCaprio kembali ke Titanic. Karena dia ada pemeran dari film Titanic. Nah, jadi sebenarnya muncul-muncul seperti itu. Oke. Itu semua idenya dari mana? Jadi tahun 2002, saya bertemu orang yang mampu menghafal kamus Oxford. Namanya Mr. Yip Soe Choi. Dia datang ke Surabaya. Kemudian dia... Waktu itu Anda jadi apa di sana? Saat itu saya pangkat masih letnan 1. Jadi baru lulus ya? Baru lulus, saya bingung. Saya kok nggak bisa bahasa Inggris? Jadi pada saat saya lulus dari Taruna, pangkat letnan 1, saya belum bisa bahasa Inggris. Letnan 2, letnan 1 belum bisa bahasa Inggris. Tahun 2002, saya belajar bagaimana cara otak bekerja. Jadi selama 3 bulan, saya hanya mendedikasikan diri saya. Bagaimana sih sebenarnya? Kok ada yang pintar, ada yang bodoh? Padahal kita ini kan, namanya pelaut ini kan, join the Navy to see the world. Jadi katanya, bergabunglah bersama Angkatan Laut, Anda akan melihat dunia. Bagaimana mungkin? Saya nggak bisa bahasa Inggris. So that's why I try to looking for the best way, how to learn something easily. So, I got how lucky I am because start 2002 I met someone who can memorize Oxford Dictionary. So I learned how to memorize easily. Jadi saya belajar bagaimana cara mengingat dengan mudah. Nah, setelah saya tahu caranya, saya terapkan. Saya buat suatu sistem. Karena ternyata permasalahannya bukan motivasi. Permasalahannya harus ada sistem atau cara yang bisa membuat anak itu secara bersamaan mengingat hal-hal lain. Hal-hal lain. Dan sistem itu harus diciptakan. Dan saya bersyukur sudah saya buat, sudah saya deklarkan, sudah saya buat Indonesian Brain Camp. Sudah dipatenkan. Betul. Jadi IBC Indonesian Brain Camp ini sudah, saya berharap mudah-mudahan nanti dari Sabang sampai Merauke anak-anak Indonesia bisa bahasa Inggris dengan 1000 kalimat tadi. Jadi kalau tes IELTS itu udah berapa ya tes IELTS Anda? Kalau seandainya mereka sudah senang belajar, saya rasa tidak ada masalah dengan bahasa sebenarnya. Nah, sampai saat ini saya lihat di pasar orang belum bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya toh? Mereka mengklaim bahwa di sekolah sudah bagus kurikulumnya. Iya, betul di sekolah. Tapi gini, Anda ini kan boleh dibilang mungkin juga berbakat untuk bahasa. Betul. Ya. Betul. Inggris, Prancis. Bahasa Palembang nggak baca? Nggak baca, belum baca. Tapi bukan karena bakat, Bu. Bukan karena bakat. Jadi memang karena seandainya saya tidak bertemu Mr. Yip, seandainya saya tidak belajar tentang bagaimana otak bekerja, mungkin saya tidak bisa berbicara seperti ini sekarang. Karena saya mau membuka diri, saya mau merubah mindset, akhirnya saya mudah untuk belajar seperti itu. Oke, saya daftarin ini anak-anak saya. Oh, silakan. Pokoknya nanti di Indonesian Brain Camp. Indonesian Brain Camp ya. Oke, Pak Firda. Ya. 8 bulan bertugas di sini, ya, betul. Prestasinya sudah mentereng, sudah mencorong. Coba tolong sebutin apa aja, karena Anda sudah dapat penghargaan loh dari Bupati Banyuasin, Pak Askola ini. Betul. Ya. Jadi selama di Palembang ini, saya langsung memerintahkan untuk, karena kebetulan di Palembang ini, saya membawai 18 pos pengamat. Saya
mencoba untuk mengintensifkan pengamatan atau dengan unsur samping, dengan iRoot, dengan KSOP, dan akhirnya kemarin pada saat bulan Oktober kita menggagalkan penyelundupan 1.000 kain tekstil di Jambi. Terus kemudian kita menggagalkan juga usaha penyelundupan baby lobster di Jambi. Oh, lewat Jambi. Lewat ya? Jambi. Nah, kebetulan di Palembang ini Lanal Palembang ini ada responsibility-nya Palembang dan Jambi. Seperti itu. Jadi 2 penyelundupan besar sudah kita gagalkan. Nah, terus sekarang dari gubernur sendiri sudah melimpahkan kepada Lanal dan iRoot dan KSOP sebagai satgas penertiban pajak bahan bakar di sungai, di laut dan sungai. Karena laut itu boleh dibilang paling sulit untuk bisa ditelusuri, mengingat sangat luas. Betul, sangat luas. Terus pajak-pajaknya tidak pajaknya nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak betul. kelihatan ya. Sangat Dan sulit. juga kejahatan, narkotika segala macam lewat laut. Betul, lewat laut. Apalagi pada masa pandemi saat ini kan. Betul. Bagaimana orang bisa melakukan prokes di tengah Betul, laut? betul. Nggak tahu ya. Betul. Bagaimana cara melaksanakannya ya? Untuk apa? Untuk prokes di tengah laut. Kalau di tengah laut kita hanya menertibkan mereka yang pada saat sandar, kapal sandar, menertibkan untuk selalu menjaga jarak dan memakai masker. Seperti itu. Itu aja. Oke. Iya. Ini yakin nih kalau kayak gini bintang nih keren banget nih dan Lanal kita. Amin. Kalau jadi bintang traktir ya. Amin. Jadi ini Panglima untuk TNI AL Kasal dulu. Terlalu tinggi mungkin. Jangan begitu jago banget soalnya. Ya. Abis ini biasanya kemana tuh? Sesko TNI dulu. Sesko TNI. Sesko TNI akan menjadi komandan satuan kapal. Seperti yang Pak Aristiawan sekarang. Seperti itu. Jadi mungkin harus itu ya? Harus. Sesko TNI itu satu... Nggak harus jadi komandan kapal? Kalau saya harus jadi melalui komandan satuan kapal. Satuan kapal. Satuan kapal cepat, satuan kapal tempur. Jadi Dansat namanya. Jadi dari Dansat. yang letkol tadi, bukan? Kolonel. Kolonel juga. Tapi sudah Sesko TNI. Tapi sudah Sesko TNI. Ya. Jadi setelah Sesko TNI, yang betul. Ini. Okay. Setelah Sesko TNI jadi Dansat, peluang untuk menjadi bintang mungkin akan terbuka. Amin. 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 Saya yakin ya. Oke, semoga dan Lanal kita yang sangat membanggakan dan sangat keren akan semakin sukses. Amin. Terima kasih Bu Wendy. Sehat, panjang umur. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.